Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melihat bagaimana proses Injil diberitakan oleh para rasul di sekeliling mereka. Amfipolis dan Apolonia. Mungkin ini daerah Yunani ya, atau daerah-daerah di luar daripada Israel begitu. Nah, saudara tahu yang musuh pertama yang mereka hadapi adalah orang Yahudi. Musuh pertama yang memprovokasi pembenci. Bayangkan sampai preman pasar pun dibawa. Itu kan preman pasar, jagal pasar. Itu dibawa menghadap supaya mereka menghadang Paulus dalam memberitakan Injil. Tujuannya adalah mereka akan disidang sebab mereka disebut pengacau dunia. Sepanjang kisah para rasul sudah kita baca, mulai dari pertama penginjilan dari para rasul yang menghujat dan mengajak kebencian atau memprovokasi kebencian kepada penginjil atau kepada Yesus Kristus adalah orang Yahudi. Nama itu begitu mereka benci. Oleh sebab apa? Oleh sebab Yesus disebut sebagai Raja. Raja orang Yahudi, Raja orang Israel. Di dalam salib Kristus kita tahu ada tulisan itu di pojok-pojok atas, di ujung atas, itu adalah ini adalah Kristus Raja orang Yahudi. Itu tulisan itu artinya. Dituliskan dalam bahasa Greek dan bahasa Latin. Jadi pertanyaan bagi kita, ada apa dengan orang Yahudi pada waktu itu sampai sekarang? Apa hubungannya antara Yahudi pembenci Kristus dengan Yahudi yang dibenci dunia pada saat ini? Bayangkan kalau sampai orang-orang di sekitar mereka adalah pembenci. Kalaupun ada orang-orang, beberapa orang yang sudah berdamai dengan mereka, itu alasan ekonomi, karena mereka terbantu. Mereka terbantu lewat teknologi dan penemuan-penemuan penting yang sudah dipakai Israel. Mereka mengubah gurun pasir menjadi padang hijau. Mereka mengubah air laut menjadi air minum. Waduh. Dan teknologi itu hanya ada pada mereka, nggak ada di dunia ini. Lagi di sekitaran kita ini belum ada. Mereka mengubah sesuatu yang tidak mungkin tadinya menjadi sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang berguna menjadi berguna. Termasuk harus berpikir keras, sebab mereka banyak pembenci. Dan dari segi positifnya, mereka menjadi orang kreatif. Nah, oleh karena itu, kalau hidupmu nyaman, hidupmu tenang, tidak ada gesekan, tidak ada tekanan, percaya kita nggak bisa berkembang. Kesana arahnya. Kalau hidup kita banyak tekanan, hidup kita banyak yang membenci, hidup kita banyak yang menolak, hidup kita sepertinya memiliki keharusan untuk kreatif dan berkarya dalam hidup, maka percaya Bapak Ibu Saudara, itu mungkin cara Tuhan untuk mengubah. Tapi kalau kita makin dewasa nanti, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana memperbaiki keadaan kita. Oleh karena tidak mungkin kita kecil terus, tidak mungkin kita menjadi seorang anak terus, tetapi kita akan menjadi seorang tua, seorang yang hidupnya lebih berguna bagi orang lain, dan memikirkan bagaimana melanjutkan peradaban dan sekitar kita yang semakin dikembangkan. Itu tanggung jawab. Injil mendewasakan orang Kristen pada waktu itu, bukan hanya soal ketika mereka mendengar, tetapi ketika dampak yang terjadi lewat orang-orang sekitar yang menghujat dan mengatakan mereka pengacau, justru telah membesarkan nama Tuhan. Justru telah membesarkan nama Tuhan lewat apa? Lewat ketaatan dan kerelaan mereka menerima hinaan itu. Mereka dibawa ke pasar, hidupnya terancam. Jangankan untuk tenang tidur, jangankan kalau orang sudah tahu atau penghulu pemuka
Orang sudah tahu ini percaya kepada Tuhan, kepada Kristus yang disebut juga Yesus, dan kepada dewanya Rasul Paulus, begitu kan? Maka mereka sedang ada dalam ancaman. Hari ini kepada kita tidak diberitakan dan tidak dituntut ketaatan yang sama seperti awal mula kekristenan. Tetapi kita lebih susah. Ketaatan Kristen pada zaman sekarang lebih susah daripada ketaatan Kristen di zaman Paulus dan zaman kisah para rasul. Kenapa demikian? Sebab kita yang dituntut adalah ketaatan batin. Kita yang dituntut adalah ketaatan roh. Kita yang dituntut adalah hidup tanpa ancaman. Ternyata tidak mudah untuk berkembang. Iman tanpa tekanan ternyata tidak bisa tumbuh dan dengan mudah bisa hidup di tengah-tengah kehidupan. Tidak bisa. Itu sebabnya kehidupan tanpa cobaan dan tantangan, kita jujur saja tidak akan bisa menerima kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan hanya ketika dipraktikkan mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Orang yang tidak pernah menyaksikan matahari terbit dan tidak pernah menyaksikan matahari terbenam, artinya adalah orang yang tidak mengalami apa-apa. Makanya ada lagu orang Batak bilang begini, nungalam sudut matahari, itu kan maksudnya kan bukan dia punya matahari sendiri, tapi artinya adalah waktuku hampir tiba, aku akan berhenti dari setiap pekerjaanku dan beristirahat dari jerih payahku. Anakku, perhatikanlah nasihatku. Dan itu artinya, maka ingat baik-baik, maksudnya ketika kita melihat matahari terbit dan matahari terbenam, hubungannya dengan firman Tuhan adalah semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, kita persembahkan untuk Tuhan. Kita boleh sibuk, kita boleh capek, tapi jangan lupa bahwa semua yang kita alami ini adalah untuk meluruskan dan mencetuskan sebuah perjalanan kekristenan yang benar dalam hidup kita. Sebuah rencana Allah yang sedang dikerjakan dalam kita tanpa memandang siapa kita, berapa nomor nomor HP kita. Tuhan tidak perlu nomor HP untuk berbicara denganmu. Tuhan tidak perlu alamatmu. Yang Tuhan perlu adalah bahwa di hatimu Dia berharga. Itu saja. Sebab kalau orang yang di hatinya Kristus Tuhan berharga, maka dia akan menghormatinya lebih dari orang-orang Kristen pada zaman mula-mula. Lebih dari ketaatan kekristenan pada zaman mula-mula, dia bisa menerima dan menghormati Tuhan. Tetapi zaman sekarang coba perhatikan, seberapa antusias orang untuk mengerti firman Tuhan? Jarang. Seberapa antusias orang untuk datang menyembah dan mengambil keputusan mencari Tuhan? Jarang. Seberapa antusias orang untuk hidup sama seperti Kristus dan menjadi pengikut yang sesungguhnya? Itu jarang. Yang ada sekarang adalah kebanggaan, nilai diri dan kehormatan yang semakin diusahakan di dalam dirinya supaya berkembang di dunia ini. Tetapi dia tidak sadar, sekarang kelemahan manusia adalah dia tidak sadar bahwa zaman kasih karunia yang diberikan Tuhan adalah kesempatan untuk bertobat, berubah dan mencari kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu, di gereja kita sekalipun kita mungkin tidak seberapa, tetapi kebenaran yang disampaikan kepada kita mesti setiap hari mengubah hati dan jiwa kita, mengikatkan jiwa kita kepada Kristus, sebab Dia hidup dan memperhatikan, dan Dia tidak akan membiarkan kita, sekalipun mungkin keadaan menyeret kita, rasa sakit menyeret kita, ekonomi menyeret kita, dunia berteriak seperti yang terkenal. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Oh, orang ini mengacau seluruh dunia." Dan setelah datang juga kemari. Ingat baik-baik, Kristus dan segala yang percaya kepadanya dengan sungguh mungkin akan mengacaukan ketenangan orang-orang dunia, mungkin akan mengacaukan ketenangan orang-orang di sekitar. Tetapi ingat baik-baik, kita nggak urus itu.
Yang kita urus adalah bagaimana supaya kita sampai kepada Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita sujud, kita berdoa. Ku tahu Bapa lihat. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu dalam hidup kami yang memperhatikan kami. Kepada siapa kami boleh mengadu dan membawa kami kepada kehidupan? Kepada siapa kami boleh membawa diri kami? Engkau yang setiap waktu memperhatikan kami. Engkau yang setiap waktu boleh memberikan kami kebenaran. Hanya kami boleh makin benar dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami rela untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus di hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau memberikan sebuah tanda bagi setiap kami. Itu bahwa Injil harus dimateraikan di dalam hati. Nama Kristus harus menjadi simbol. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa ada sesuatu yang tidak kami lakukan, bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh kami, tentang kebenaran yang boleh disampaikan, yaitu Injil yang semakin nyata. Bahwa di dalam surga kami tahu bahwa kami belum melakukan sebagaimana yang Kau katakan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, termasuk lewat ibadah kami ini, lewat pribadi anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu yang semakin mencari kebenaran. Berkati setiap keluarga, berkati setiap anak-anak, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang merencanakan sesuatu mungkin dalam hidupnya. Buka jalan kehidupan yang baru, jalan berkat-berkat yang baru. Aku berdoa pagi hari ini, jikalau mungkin dunia menutup berkat mereka, kami percaya bahwa Tuhan selalu punya jalan
untuk memberkati dan memberikan kami harapan. Demikian juga dengan setiap anak kami yang bekerja di luar kota, bahkan anak kami yang bekerja di luar negeri, bahkan anak kami yang bekerja dimanapun mereka berada hari ini. Engkau menyertai kaki tangan dan kaki mereka, Tuhan. Lindungi mereka dan berikan kemudahan. Engkau memberikan harapan setiap waktu, dan Engkau memelihara iman dan kasih mereka kepadamu, supaya kami tidak hanya mencari apa yang ada di dunia ini, tetapi kami mencari apa yang akan kami miliki di kekekalan nanti. Terpujilah namamu Bapa, ada banyak rencana kami, ada banyak pekerjaan kami. Berkati hari ini, supaya kami boleh melakukan sesuatu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama hidup dalam doa Bapa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat dan kemurahan oleh kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita memuji Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bagi Dia dengan sejahtera menyertai dan memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.